Lagi asik-asik liburan tapi masih harus siapin konten buat minggu depan? Ini dia rahasia Opsiana Podcast. Semua konten udah gue siapin terlebih dahulu, kemudian gue atur schedule-nya. Dan semuanya gue lakuin dalam satu aplikasi aja loh. Iya bener banget, gue pakai Anchor. Semua proses produksi podcast pun jadi cepat dan mudah. Liburan gue pun jadi aman. Semuanya berkat Anchor. Tunggu apa lagi? Langsung aja pakai Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Networking. Nah, ini adalah sebuah istilah yang bisa dibilang cukup sering dipakai oleh para profesional, terlebih di dunia kerja dan juga dunia bisnis. Bahkan ya banyak tips dari berbagai tokoh ternama yang memang udah sukses mengatakan bahwa kita itu perlu networking. Sebenarnya networking itu apa dan kenapa menjadi salah satu hal yang penting dalam dunia karir dan bisnis? Jadi ya networking itu kan berasal dari kata network yang artinya jaringan. Jadi kalau kita bicara soal networking itu adalah sebuah aktivitas untuk memperkuat jaringan sosial kita. Jaringan sosial yang dimaksud ini bukan sekedar jaringan pertemanan aja, tapi lebih dari itu. Dimana jaringan ini ya dia itu punya potensi yang tentunya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini masih potensi. Artinya bisa terjadi menguntungkannya itu dalam waktu dekat atau mungkin jauh-jauh hari, dan ada kemungkinan juga tidak terjadi hal seperti itu. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa pentingnya dari aktivitas networking ini buat kita. Yang pertama tentunya dari proses networking ini ya kita itu akan mendapatkan wawasan baru dan juga ide baru dari orang-orang yang baru pula. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita melakukan networking, biasanya kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang berasal dari berbagai tempat. Selain itu, orang-orang tersebut pun berasal dari bidang-bidang yang berbeda. Adalah beberapa orang yang bidangnya itu mungkin masih sama dengan bidang kita, tapi dari cara kerja, kemudian cara mengeksekusi sesuatu, itu tentunya berbeda dari kita. Disitulah kita itu bisa saling bertukar pikiran, membahas sebuah masalah dan cara pandang mereka terhadap sebuah masalah. Karena biasanya dalam sebuah masalah itu ada beberapa cara penyelesaian yang tentunya terkadang itu tidak terpikirkan oleh kita tapi terpikirkan oleh orang lain. Atau mungkin terpikirkan oleh orang lain tapi mereka tidak tahu cara eksekusinya sedangkan kita tahu. Disinilah wawasan kita itu bertambah karena kita mendapatkan ilmu dari orang baru tersebut. Mungkin ide, wawasan, dan ilmu yang kita dapatkan dalam networking ini nggak bisa kita pakai langsung. Mungkin bisa beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan berbelasan tahun nantinya baru kepake. Tapi setidaknya ketika kita dijerumuskan dengan masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, setidaknya kita udah punya gambaran atau wawasan. Dari mana ya? Dari hasil networking tadi. Lalu yang kedua, pentingnya networking itu adalah kita itu bisa menemukan orang yang punya mindset serupa, bahkan bisa menemukan yang visi misinya itu serupa juga. Selain menemukan orang dengan sudut pandang yang baru, kemudian cara pikir yang berbeda pula, kita pun bisa menemukan orang-orang yang memang memiliki cara pikir yang serupa, bahkan punya tujuan atau prinsip yang serupa juga dengan kita. Kalau kita ketemu sama orang yang punya mindset serupa dan visi misi yang serupa, biasanya koneksi yang terjalin itu lebih cepat akrabnya. Bahkan ya kalau kita bicara soal potensinya, biasanya potensinya itu jauh lebih cepat terlihat. Karena kan kalian merasa ada kompatibilitas antara satu dengan yang lain, sehingga terbangun sebuah trust atau kepercayaan. Dari sini nih yang berkembangnya itu bisa mempengaruhi karir dan juga bisnis kalian secara positif. Kalau di karir mungkin kalian akan direkomendasikan bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. Lalu kalau berbisnis, biasanya kalau kalian baru mau mulai bisnis, kalian kan punya masalah yang ingin diselesaikan. Nah, ketika kalian ketemu orang yang punya
mindset serupa atau punya masalah yang serupa, disitulah masalah dari bisnis kalian itu tervalidasi. Sehingga kalian nggak mikir kayak, ternyata masalah ini bukan dari pikiran gua aja, ada kok orang yang ngalamin juga. Seperti itu. Selain masalahnya tervalidasi di sini, dalam banyak cerita pun banyak kok orang-orang yang akhirnya karena mengalami masalah yang serupa, mereka itu berpartner dalam menjalankan bisnis tersebut. Makanya networking itu bisa dikatakan sebuah aktivitas yang penting. Pertanyaannya, networking itu memang penting, tapi ada nggak sih cara mudah agar kita itu bisa melakukan networking dengan baik? Karena ya ketika kita bicara networking itu, kesannya networking itu adalah aktivitas yang megah. Isinya banyak banget orang-orang profesional. Nah, acaranya formal banget. Sebenarnya sih enggak ya. Jadi gue udah rangkum 3 cara mudah gimana kita bisa networking. Yang pertama adalah kalau kalian orang kantoran, kalian itu cukup dengan menjalin hubungan baik dengan kolega dan juga atasan kita. Meskipun ya kita dengan teman kerja dan juga atasan itu berada di dalam naungan satu perusahaan yang sama, sehingga kesannya itu ya lingkupnya cuma satu perusahaan. Sebenarnya kan enggak ya. Atasan kita dan juga kolega kantor kita itu tentunya dia punya koneksi tersendiri yang mungkin ternyata cocok banget buat kita dan merupakan pintunya buat kita. Tapi ya karena kita itu nggak punya jalan ke sana, ya kita nggak bisa mencapai pintu tersebut. Bayangin ya kalau seandainya kita itu punya hubungan yang baik dengan atasan kita dan juga kolega kita, dan kita lagi butuh koneksi tersebut, tentunya mereka itu tidak akan segan untuk memberikan koneksinya kepada kita. Tapi kalau seandainya hubungan kalian itu buruk, suka berantem, ya pastinya atasan kalian atau mungkin kolega kalian yang nggak akan rekomendasiin kalian. Jangankan kita bicara koneksi yang dimiliki oleh kolega kalian, bahkan kolega kalian itu bisa menjadi partner terbaik kalian. Karena kan banyak juga tuh startup sukses yang ternyata co-foundernya itu adalah teman satu kantor dulu. So, jalin hubungan baiklah sama teman kantor dan juga atasan kalian. Karena kita nggak akan tahu kedepannya nanti itu kalian bisa jadi apa dari mereka juga. Lalu masuk yang kedua, dengan mengikuti seminar atau event-event tertentu. Nah, kalau kita bahas soal seminar ya, sebenarnya seminar itu nggak selalu harus yang berbayar. Banyak kok seminar-seminar yang itu gratisan. Kan pembicara dari seminar yang gratisan bisa dibilang nggak boleh dianggap remeh. Nama-nama ternama pun ada di sana. Apalagi ya sekarang itu seminar kan bukan cuma offline aja, udah ada yang online. Sehingga untuk mendapatkan kontak dari orang-orang yang mengikuti seminar, bahkan kontak dari pembicara pun jauh lebih mudah sekarang. Tinggal bagaimana caranya agar kita itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang kontak kita dapatkan ini. Mungkin kalau kalian ikut seminar online kalian ada perkenalan secara offline kan enak, tapi kan kalau online itu kalian nggak tatap muka, jadi permulaannya itu harus kalian mulai dari chatting lah. Begitu pula event-event lain selain seminar. Event-event seperti festival musik, festival makanan, bahkan event aktivitas sosial bisa menjadi sarana networking yang ampuh. Karena balik lagi, ketika kita ikutin seminar, kemudian ikutin event-event festival dan juga event aktivitas sosial itu, kita datang ke sana dengan tujuan yang sama. Jadi bisa dibilang udah ada kesamaan yang mempertemukan kita dengan orang lain. Tinggal bagaimana caranya kita approach orang tersebut. Lalu masuk ke cara ketiga, yaitu bergabung dengan komunitas berbasis hobi. Kenapa gue bilang basisnya hobi? Karena gini, komunitas itu kan ada yang sifatnya itu formal dan informal. Nah, kalau yang basisnya formal itu jauh lebih profesional, entah komunitas bisnis, entah komunitas pekerja. Mana ini adalah komunitasnya profesional. Masing-masing orang yang masuk ke sini punya tujuan masing-masing, sehingga akan sulit menemukan kesamaannya secara eksplisit. Sedangkan kalau kita bicara komunitas yang informal, itu biasanya berbasis dari tujuan yang sama. Nah, yang paling gampang itu, yang paling dekat dengan kita adalah komunitas berbasis hobi. Karena pastinya kita join ke komunitas hobi tersebut, kita itu punya satu tujuan yang sama. Selain itu,
orang-orang yang bergabung di sini punya satu kesamaan, yaitu hobi itu sendiri, which is itu adalah satu langkah lebih maju dalam networking. Kita sudah punya nih kesamaan yang bisa kita pakai untuk approach orang. Tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikannya untuk ke tahap yang lebih lanjut. Kelebihan dari komunitas informal daripada informal itu adalah vibe-nya yang jauh lebih friendly. Sehingga kita pun kalau approaching itu jauh lebih nyaman ketimbang komunitas yang basisnya itu profesional atau formal. Bahkan ya, yang paling unik itu adalah bisa aja nih komunitas hobi tersebut mengadakan sebuah event di mana dia itu mengundang tokoh ternama yang ternyata punya hobi yang sama dengan kalian. Kan gak ada yang tahu kan. So, dicoba aja cari komunitas yang cocok dengan hobi kalian dan coba gabung di sana. Well, jadi gue udah bahas soal networking itu apa, lalu kenapa networking itu penting dan beberapa cara mudah dalam melakukan networking dengan sekitar kita. Semoga dengan episode kali ini bisa membantu kalian menemukan potensi kalian dari networking. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.